Ustadz Syam, berbicara tentang kejujuran. Salah satu hal yang paling penting ketika kita jujur adalah mendatangkan pertolongan Allah. Masya Allah. Ya kan? Nah, tapi dalam pandangan Islam gimana nih? Ketika kita jujur, Allah itu menolong kita walaupun maaf keadaan kita tuh sulit, Ustadz. Jadi keadaan kita sulit tapi kita harus jujur makin sulit keadaan nih gitu. Jadi bentuk pertolongan Allah tuh sebenarnya seperti apa sih gitu dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Baik, saudara-saudara tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Hilman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani dalam riwayat disebutkan bahwa beliau ketika masih kecil hendak berjalan menuju tempat perantauan guna menuntut ilmu. Maka ibundanya berpesan kepada beliau, wahai anakku, yang kutitipkan kepadamu adalah selalulah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku jujurlah engkau bagaimanapun keadaanmu. Engkau dalam keadaan sulit jangan pernah engkau berbohong. Engkau dalam keadaan terdesak jangan pernah engkau berbohong. Maka jadikanlah jujur ini sebagai pakaianmu wahai anakku. Kutitipkan padamu bekal ilmu, kutitipkan kepadamu bekal amanah, dan ini ada uang 40 dinar kutitipkan kepadamu sebagai bekalmu nanti di sana. Maka diberikanlah uang ini oleh ibundanya, tidak di kantong bajunya, tidak di dalam tasnya, namun dijahitkan oleh ibundanya di bawah ketiaknya supaya tidak terlihat oleh orang lain, supaya aman daripada perampok dan sebagainya. Ketika dalam perjalanan bersama sekelompok pedagang di daerah Hamdan sebutannya, dalam perjalanan menuju Baghdad Irak untuk menuntut ilmu, ternyata benar ada perampok yang menghadang kelompok ini. Bersama di antaranya di sana ada Syekh Abdul Qadir Jailani kecil yang telah diberikan pesan oleh ibundanya. Setelah mereka semua dirampok habis harta benda mereka, lalu perampok ini bertanya, masih adakah harta benda di sini? Masih adakah uang yang kalian punya? Tiba-tiba Abdul Qadir Jailani kecil mengangkat tangannya lalu mengatakan, ada, saya diberikan sama orang tuaku. Hah? Di mana? Dijahit di sini, dibawa ke tiakku. Subhanallah, para perampok itu tidak percaya. Ini orang kok bisa jujur gitu. Lalu dia memanggil temannya. Temannya pun bertanya lagi, adakah engkau harta yang kau miliki? Masih ada. Di mana? Di sini dibawa ke tiakku. Lalu mereka berdua pun keheranan. Masa iya? Apa mungkin anak ini membohongi kita? Lalu mereka pun melapor kepada pimpinannya dengan mengatakan, ada seorang anak kecil di sana mengatakan dia punya harta yang disembunyikan oleh ibundanya dibawa ke tiak bajunya. Maka subhanallah, pemimpin tersebut mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani kecil lalu bertanya, betulkah apa yang dikatakan anak buahku ini? Kenapa engkau berlaku jujur? Lalu setelah dilihatnya, ternyata betul ada uang senilai 40 dinar dibawa ke tiaknya. Ditanyakan, apa maksudmu mengatakan harta ini kepada kami? Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani pun mengatakan, ini adalah pesan ibundaku agar aku selalu berlaku jujur. Maka subhanallah, tersungkur pimpinan perampok tersebut lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua harta benda. Lihat dalam kisah ini, wallahu taala a'lam kebenarannya, namun kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita dalam keadaan jujur, pertolongan Allah akan selalu datang. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainal nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'imma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira. Ketika Allah berbicara tentang amanah dan kejujuran, maka Allah tutup ayatnya dengan mengatakan, sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Orang yang berdusta terkadang tidak mendapatkan pertolongan Allah karena Allah tahu, Allah lihat dia berdusta. Namun orang yang jujur selalu mendapatkan pertolongan Allah karena Allah maha melihat lagi maha mendengar. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kejujuran itu ternyata wallahu alam bisa menyentuh hati seseorang. Subhanallah. Kita nggak pernah tahu hati orang yang mana yang tersentuh ketika kita benar-benar berkata jujur. Masya Allah, dan itu dicontohkan oleh Nabi. Datang
Pertolongan Allah, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Syam. Akhirnya kita jadi kayak, wah Melek iya juga ya, dengan kejujuran bisa menyentuh hati orang loh gitu. Itu sering sebenarnya kita mendengarkan kisah tersebut mungkin ya, cuman pagi ini kok kayaknya rasanya ada yang beda gitu. Ustadz Maulana berbicara tentang kejujuran, Masya tapi Allah. ada yang bilang nih, Ya. malah dengan kita berjujur, kita itu tidak termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya gimana sih, bukannya jujur itu bagus ya Ustadz ya? Gini. Orang yang jujur itu, tunggu saya jawabnya pakai pantun ya. Oh iya. Buat Catat yang nih, catat. Catat. Beli kebab di akhir pekan. Cakep. Saya jawab setelah iklan. Yeah. Jangan kemana-mana, saat lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Subhan